Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nanda Fitriana dalam program e-learning Ubudiyah. Saya salah satu dosen di Ubudiyah jurusan ilmu gizi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang judul tentang pengolahan dan pengawetan bahan pangan. Ya, jadi kalau kita lihat pengertian dari pengolahan pangan adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk dikonsumsi oleh manusia maupun hewan di rumah atau oleh industri pengolahan makanan. Sedangkan pengawetan pangan itu adalah cara yang digunakan untuk membuat makanan memiliki daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat-sifat fisik serta kimia makanan. Jadi pengertian dari dua pengertian tadi itu perlakuannya itu berbeda, tapi tujuannya itu sama, yaitu untuk memperpanjang umur simpan dari bahan pangan. Kemudian kita lihat tujuan dari pengolahan pangan. Jadi yang pertama itu meningkatkan daya guna bahan pangan juga atau umur simpan bahan pangan. Kemudian nomor yang kedua mengembangkan produk baru dan meningkatkan nilai gizi. Terus yang ketiga meningkatkan nilai ekonomi. Sedangkan tujuan dari pengawetan pangan yang pertama mencegah terjadinya kerusakan bahan pangan, mempertahankan mutu, memperpanjang umur simpan, menghindari terjadinya keracunan, dan yang terakhir mempermudah penanganan, penyimpanan serta pengangkutan. Jadi proses dengan pengolahan pangan itu bahan mentah ya diolah menjadi bahan jadi. Kemudian dari bahan jadi itu diolah lagi menjadi bahan setengah jadi untuk Untuk mempanjang masa simpannya juga agar mudah diolah untuk menjadi bahan jadi siap dikonsumsi. Jadi maksudnya di sini ada bahan mentah ya, bahwa bahan mentah tidak ada beberapa bahan mentah atau banyak yang sebagian besar bahan mentah itu harus diolah terlebih dahulu karena tidak bisa langsung dikonsumsi. Itu diolah untuk menjadi bahan jadi, ataupun bahan mentah diolah menjadi bahan setengah jadi dulu ya untuk bisa diolah kembali menjadi bahan jadi. Seperti itu. Contohnya misalnya seperti ikan itu merupakan ikan segar, merupakan bahan mentah. Itu langsung bisa kita proses dulu ya dengan kita masak itu menjadikan bahan jadi. Tapi misalnya contohnya seperti jagung itu belum bisa kita konsumsi, itu harus diolah dulu sebelum jadi bahan jadi. Ada bahan setengah jadi menjadikan tepung, kemudian baru kita olah menjadi roti, baru dikatakan itu bahan jadi. Seperti itu. Kemudian bahan panganan yang telah dipanen apabila dibiarkan begitu saja itu akan mengalami perubahan akibat faktor dari fisiologis, mekanis, fisika, kimiawi, dan mikrobiologis. Maksudnya di sini kalau fisiologis itu dari sifat-sifat enzim, sifat-sifat reaksi-reaksi metabolisme dari bahan pangan itu. Kalau mekanis tadi karena ada benturan fisik, benturan saat pemanenan, pengangkutan. Terus kalau fisiknya itu karena ada proses pemanasan, pendinginan. Kemudian kalau proses kimiawi itu karena ada perubahan pH gitu ya, pencoklatan. Terus kalau perubahan mikrobiologis itu karena ada gangguan dari serangga atau binatang pengganggu ya. Kemudian perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor tadi itu banyak juga ada yang merugikan, banyak yang menguntungkan, tapi lebih banyak yang merugikan gitu. Jadi contohnya saat kita panen buah tomat itu masih berwarna hijau, lalu apabila dibiarkan dalam waktu beberapa hari, tomat tersebut akan menjadi warna merah. Nah, dan apabila dibiarkan lama kelamaan itu tomat tadi itu akan membusuk. Nah, itu proses dari enzim ya, karena enzim dia bersifat sebagai katalisator untuk mengubah mempercepat proses pematangan. Kemudian yang menyebabkan dia busuk itu karena ada mikroba. Mikroba sini dia berfungsi untuk membusuk ya, untuk sebagai pembusuk gitu. Jadi mikroba yang berfungsi sebagai busuk, jadi sehingga membuat tomat tadi menjadi busuk dan berlendir.
Kemudian jenis bahan pangan yang dapat dirusak oleh mikroba tergantung dari komposisi bahan kimia pangan tadi. Misalnya seperti bakteri. Bakteri itu akan merusak bahan pangan yang mengandung banyak mengandung protein dan berkadar air tinggi maupun kelembaban tinggi. Terus seperti kapang, dia akan menyerang bahan pangan yang mengandung pektin, pati dan selulosa. Terus kalau seperti kamir, itu dia akan menyerang bahan pangan yang banyak mengandung gula. Kemudian prinsip dasar dalam pengolahan pangan dan pengawetan yaitu ada 6. Yang pertama, pengurangan air seperti pengeringan, dehidrasi dan pengentalan. Terus yang kedua, perlakuan suhu tinggi atau panas itu seperti blanching, pasteurisasi dan sterilisasi. Kemudian yang ketiga, perlakuan suhu rendah dengan proses pendinginan dan pembekuan. Terus yang keempat, proses pengendalian makanan dengan fermentasi dan aditif asam. Kemudian yang kelima, berbagai macam zat kimia aditif. Terus yang keenam ada iradiasi. Kemudian kita lihat di sini ada metode-metode pengolahan dan pengawetan bahan pangan. Yang pertama itu pengolahan dengan suhu rendah. Jadi prinsipnya itu dia untuk apa? Untuk mematikan, untuk menghambat pertumbuhan mikroba, juga menghambat reaksi-reaksi enzim, reaksi-reaksi kimiawi maupun biokimiawi. Jadi pengolahan dengan suhu rendah ini ada 2 macam, yaitu pendinginan dan pembekuan. Di mana pendinginan di sini adalah penyimpanan suhu rata-rata masih di atas titik beku, yaitu suhunya bersekitar minus 2 derajat Celcius sampai dengan 10 derajat Celcius, di mana bakteri ini akan bakteri maupun proses biokimia ini akan terhambat. Ya, jadi dalam proses pendinginan ini bahan pangan itu dapat diawetkan dalam beberapa hari atau mungkin hanya beberapa minggu, ya, tergantung dari jenis pangannya. Jadi kalau di dalam rumah tangga itu seperti dalam rumah tangga itu menggunakan lemari es, ya, suhunya minus 2 derajat sampai dengan 16 derajat Celcius. Yang kedua itu pembekuan atau freezing. Itu penyimpanan bahan pangan di bawah titik beku bahan pangan. Itu suhunya bersekitar antara minus 12 derajat Celcius sampai minus 24 derajat Celcius. Jadi makanan itu disimpan dalam keadaan beku gitu. Jadi pada saat produk bahan makanan ini beku, itu otomatis bakteri itu mati gitu, ya. Jadi bakteri itu berhenti. Kemudian lamanya masa bahan pangan itu bisa sampai berapa bulan, bahkan mungkin sampai bertahun gitu. Terus perbedaan lain antara pendinginan dan pembekuan tadi itu dalam hal pengaruhnya terhadap keaktifan mikroorganisme di dalam bahan pangan. Penggunaan suhu rendah dalam pengawatan pangan tidak dapat membunuh bakteri, sehingga jika makanan beku tadi dikeluarkan dari tempat penyimpanan tadi terus dicairkan, jadi pertumbuhan bakteri kembali itu berjalan lagi gitu. Gitu, ya. Jadi pendinginan maksudnya itu hanya untuk menghambat pertumbuhan dari bakteri gitu. Terus yang kedua, pendinginan dan pembukaan masing-masing dari juga berbeda pengaruhnya terhadap rasa, tekstur, nilai gizi dan sifat-sifat lainnya. Terus beberapa bahan pangan menjadi rusak pada penyimpanan yang terlalu rendah. Kemudian proses yang kedua ada pengeringan. Pengeringan adalah suatu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sejumlah air dari suatu bahan dengan menguapkan sebagian besar air yang dikandung melalui penggunaan energi panas. Ya, biasanya kandungan air bahan tersebut dikurangi sampai batas tertentu sehingga mikroorganisme dalam itu tidak dapat tumbuh lagi. Terus keuntungan pengeringan itu bahan menjadi awet, terus volume bahan menjadi lebih kecil sehingga mempermudah dan menghemat ruang dalam waktu pengangkutan maupun pengepakan. Kemudian berat bahan juga menjadi berkurang sehingga memudahkan transportasi, jadi biaya produksi juga semakin rendah. Baik, kita break sebentar, lanjuti pada
session yang kedua.